Merdeka Belajar, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ekawati Barapayun, guru bahasa Inggris pada SMP Negeri 2 Kota Sorong. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan tema wujudkan Merdeka Belajar dengan pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi. SMP Negeri 2 Kota Sorong terletak di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Bangunan sekolah semuanya sudah permanen dan sarana prasarana yang lain. Akses jalan juga sudah dapat dijangkau oleh semua siswa. Sebagian besar dari siswa memiliki banyak keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi di lingkungan tempat tinggal mereka. Sebagian dari siswa kami masih harus berjalan kaki menuju ke sekolah. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk datang belajar ke sekolah. Sejak menjadi guru di sekolah tersebut, saya melihat masih ada siswa yang belum memahami sepenuhnya apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk belajar. Terkadang mereka datang ke sekolah tanpa membawa perlengkapan alat tulis menulis. Banyak hal yang kemudian membuat saya untuk berpikir bagaimana proses pembelajaran saya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Setiap harinya tanpa disadari, saya dihadapkan pada keberagaman dan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Sehingga melalui pembelajaran berdiferensiasi diharapkan dapat menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Saat ini perkembangan teknologi sangat berpengaruh terutama bagi siswa. Pemanfaatan media teknologi dalam proses pembelajaran dapat membantu guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan kreatif. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, dilakukan asesmen diagnostik kepada siswa untuk dapat mengetahui kebutuhan dan kemampuan dasar serta mengetahui kondisi awal siswa. Tujuan asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu kognitif dan non-kognitif. Asesmen non-kognitif bertujuan untuk mengetahui psikologi dan sosial emosional siswa, sedangkan asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Penerapan budaya positif dalam pembelajaran menjadi hal yang penting dalam melatih kedisiplinan dan memberi kebiasaan positif bagi siswa. Salah satu pembiasaan positif yang dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Pembelajaran akan menyenangkan bagi siswa dengan membawa suasana belajar dengan diawali ice breaking. Hal ini akan lebih dapat membuat siswa lebih termotivasi dan fokus untuk belajar. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan, dikelompokkan berdasarkan gaya belajar siswa, dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu secara visual siswa diberikan materi melalui gambar dan tayangan yang ditampilkan di slide presentasi. Siswa secara auditori akan belajar dengan mendengar dan siswa secara kinestetik akan belajar sambil melakukan. Pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi bertujuan agar dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Jika kebutuhan belajar siswa terpenuhi, maka pembelajaran akan memunculkan motivasi. Dalam proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pengalaman mereka sehari-hari di tempat tinggal yang berhubungan dengan materi. Pada akhir pembelajaran dilakukan refleksi dan dalam kegiatan ini dilakukan tanya jawab mengenai pengalaman belajar serta menggali pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan. Teknologi merupakan sumber belajar yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Teknologi dapat membuat pembelajaran asik dan menyenangkan.
Dengan pemanfaatan teknologi kadang membuat rasa penasaran siswa karena tidak terasa waktu belajar sudah habis. Keadaan seperti ini memotivasi siswa untuk tetap hadir di sekolah pada hari berikutnya. Dalam kegiatan belajar mengajar sesuai metode pembelajaran yang ditentukan, siswa dapat melakukan penyesuaian dalam pembelajaran, dan siswa dapat mengekspresikan perasaan mereka baik secara tertulis, menggambar, maupun lewat bercerita. Hasil dari ekspresi perasaan mereka itulah yang menjadi salah satu produk strategi pembelajaran berdiferensiasi. Perkembangan dunia teknologi pada saat ini memungkinkan bagi kita untuk terus melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, terus melakukan pengembangan kompetensi guru, dan terus aktif melakukan pengembangan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Harapan saya pengembangan praktik baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar bisa menghasilkan karya-karya pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk pengembangan pendidikan di Indonesia dan untuk mewujudkan mereka belajar di bumi cendrawasih. Salam Merdeka Belajar!